Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Masyaallah kan wa man lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Moga-moga yang hadir semuanya sehat walafiat. Moga-moga yang hadir semuanya dilapangkan rizkinya, dimudahkan semua urusannya. Moga-moga yang hadir semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang saleh, memiliki anak-anak yang saleh dan salehah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Moga-moga kelak kita semua husnul khatimah dan menjadi ahlul jannah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Siapa yang baru mengikuti acara ini bersama saya, angkat tangan. Yang baru mengikuti ya, Masya Allah. Siapa yang sudah mengikuti sejak awal, angkat tangan. Alhamdulillah. Tema kita hari ini tentang neraka. Ini adalah serial yang sudah berjalan sekian lama, sebelum pandemi hingga sekarang. Jadi memang materinya berurutan. Nanti selesai dari materi ini kita akan berbicara tentang khusus bab kiamat. Karena kemarin kita membicarakan dari perjalanan kehidupan manusia dari sebelum tidak ada, kemudian ada, dan selamanya akan ada. Kita sudah membahas waktu yang lalu tentang surga. Sekarang kita akan membahas tentang neraka. Nanti episode berikutnya tentang khusus kiamat dan tanda-tandanya. Enggak apa-apa ya, yang baru mengikuti ya. Ya manut saja. Insya Allah semua baik. Karena siapa yang mendatangi majelis ilmu, Allah akan bukakan pintu-pintu surga. Kita berbicara tentang neraka. Neraka itu seburuk-buruknya tempat kembali. Tidak ada tempat kembali kecuali dua saja, yaitu kalau enggak surga ya neraka. Meskipun ada tempat transit bagi mereka yang amal solehnya dan amal maksiatnya bobotnya sama, amal baiknya sama amal buruknya timbangannya sama. Mereka transit tidak ke surga
Alhamdulillahirabbil alamin. Yahdikumullah. Mereka tidak ke surga, tidak juga ke neraka. Karena kalau yang ke surga jelas bobot baiknya lebih besar. Kalau yang ke neraka berarti bobot dosanya lebih besar. Nah ini tidak ke surga, nggak ke neraka. Mereka berada di mana? Siapa yang masih ingat? Di mana, Bu? Tuh. Sing ngaji pertama-tama sing wis suwi wae lali, Pak. Tapi memang ibu-ibu itu unik. Kalau sekolah atau ngaji mesti nyatet ning lalinan. Nek bapak-bapak iki ra tau nyatet ning kelingan. Nah, itu hebatnya mereka. Konon katanya ilmu itu diikat dengan mencatat. Ning ternyata ya ora terbukti. Maka itu kalau saya tidak dicatat. Ikatlah ilmu dengan amal soleh. Maka insya Allah teringat terus. Contoh, kata Nabi SAW, barang siapa yang menginginkan sorga sebanyak 3 kali, maka sorga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam sorga. Jadi kalau seorang hamba meminta kepada Allah, ya Allah, masukkan kami ke dalam sorga. Ya Allah, masukkan kami ke dalam sorga. Ya Allah, masukkan kami ke dalam sorga. Maka sorga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia, hamba tersebut, ke dalam sorga. Dan barang siapa yang meminta kepada Allah dibebaskan dari neraka, dijauhkan dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, jauhkan dia dari neraka. Maka ini ilmu dicatat, diingat-ingat. Tapi kalau tidak praktek, ya sering lupa. Maka ikatlah ilmu tidak hanya dengan mencatat, tapi amalkan. Maka kalau sudah tahu begini, segera kita berhitung, sudahkah hari ini aku memohon kepada Allah surganya sebanyak 3 kali? Sudahkah hari ini aku memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari neraka sebanyak 3 kali? Nah kan gitu. Nah nanti akan terpatri, akan menjadi habit, kebiasaan. Saya sering menggunakan doa yang diajarkan Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan. Disunahkan memperbanyak kalimat asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Lagi. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Lagi. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ampunilah dosaku ya Allah, masukkan aku ke dalam sorga, bebaskan kami dari neraka. Nah ini doa yang sederhana yang bisa diulang-ulang di setiap malam-malam Ramadan dan sepanjang harinya. Bisa juga kita pakai doa ini di sepanjang waktu yang kita lalui. Jadi boleh dipakai selain dari Ramadan. Bisa ya Bapak Ibu ya.
Kembali ke pertanyaan. Ada mereka yang tidak langsung masuk surga, juga enggak langsung masuk neraka, karena bobotnya sama. Mereka transit dulu di satu tempat, ya enggak ke surga, enggak ke neraka. Tempat itu bernama Al-A'raf. Di dalam Al-Quran surat ke-7 namanya surat Al-A'raf. Surat pertama apa? Al-Baqarah, Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah. Yang ketiga Ali Imran. Yang keempat An-Nisa. Yang kelima Al-Maidah. Yang keenam Al-An'am. Yang ketujuh Al-A'raf. Yang kedelapan Al-Anfal. Yang kesembilan At-Taubah. Yang ke-10 Yunus. Ya udah 10 aja ya. Nah, surat ke-7 namanya Al-A'raf. Al-A'raf itu artinya tempat tertinggi. Tempat tertinggi. Al-A'raf ini tempat di mana orang-orang yang amal solehnya dan amal maksiatnya bobotnya sama. Di Al-A'raf ini mereka hanya melihat saja, tidak dapat nikmat, tidak dapat siksa. Nikmat yang tidak dapat, siksa yang tidak dapat. Ngapain nonton tok? Setiap hari mereka hanya melihat siapa? Penghuni surga yang sedang menikmati semua kenikmatan di dalamnya, dan mereka meminta, ya Allah, masukkan kami ke surga. Dan mereka iri kepada orang-orang yang sudah berada di sana. Terus kemudian dia juga melihat ke bawah, neraka yang penuh dengan siksaan, dan mereka khawatir dan takut apabila masuk ke dalamnya, dan menginginkan, ya Allah, jangan sampai kami masuk ke neraka. Jadi mereka ini posisinya di tengah-tengah. Masuk surga ya ndak, neraka yang ndak, disiksa ya ndak, dapat nikmat ya ndak. Sampai akhirnya di satu masa, di satu waktu yang ditentukan, semua penghuni Al-A'raf akan dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Moga-moga tidak ada di antara kita. Amin. Moga-moga kita langsung masuk surga semua. Amin. Karena tadi kembali ke pembicaraan yang awal, bahwa seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka. Karena ujung dari kehidupan kita itu adalah akhirat, dan akhirat hanya ada dua tempat abadi, yaitu surga dan neraka. Surga berada di atas, neraka berada di bawah. Jadi bukan surga di depan, neraka di belakang, tapi surga di atas, neraka di bawah. Kata para ulama, banyak yang menafsirkan bahwa Rasulullah menyampaikan surga itu ada di atas, di langit ke-7. Allahu a'lam bishawab. Apakah di langit ke-7 atau di atas langit ke-7? Yang paling kuat, surga itu berada di atas langit ke-7. Karena saat peristiwa perjalanan Rasulullah Mi'raj ke langit, beliau itu berada di satu tempat namanya Sidratul Muntaha. Dan Sidratul Muntaha ini tempat yang sangat besar, tempat yang penuh dengan cahaya yang berwarna-warni, sangat indah. Tapi pandangan Rasulullah tidak bisa menjangkau selebihnya karena keterbatasan, sehingga Rasulullah hanya melihat
yang ditampakkan saja. Nah, Sidratul Muntaha ini memiliki keindahan yang luar biasa. Padahal baru satu tempat saja. Ada yang tahu apa itu Sidratul Muntaha? Nama apa? Halo ibu-ibu. Aduh, yang wis ngaji ya. Wis suwi rak ketemu lali. Sing generasi pertama mbok ngarep ngono, lungguhe ngarep kabeh engko tak tes. Sidratul Muntaha nama apa? Sidrah itu artinya apa? Sidratul Muntaha, sidrah. Di dunia ada namanya sidrah. Tahu sidrah? Sidrah itu pohon bidara. Di tempat kami di Kriya Quran Akhir Zaman ada pohon bidara besar sekali. Nah, itu namanya pohon sidrah. Nah, Sidratul Muntaha itu nama pohon. Jadi Rasulullah berada di mana? Di Sidratul Muntaha. Di mana itu? Di naungan pohon bidara yang sangat besar. Di surga itu ada 2 pohon raksasa. Satu Sidratul Muntaha, yang kedua tuba, pohon tuba. Nah, Sidratul Muntaha ini kata Nabi akarnya itu menembus langit ke-7. Nah, inilah. Jadi pohon bidara ini akarnya menembus langit ke-7 dan ujungnya ke surga. Batangnya besar, rantingnya dari batang ke ujungnya itu 100 tahun perjalanan naik kuda tercepat. Saya ulangi ya. Jadi batang pohonnya besar, rantingnya atau ininya ya, cabangnya itu dari batang ke ujung itu 100 tahun perjalanan naik kuda tercepat. Bukan jalan kaki itu, naik kuda tercepat. Berarti kalau jalan kaki ya tambah jauh, luar biasa. Jadi pohon ini akarnya ke langit 7, ujungnya ke surga. Dan pohon ini besarnya luar biasa. Daunnya seperti telinga gajah, besar-besar, terbuat dari emas. Jadi setiap bergesekan kena angin menimbulkan irama yang sangat indah. Belum pernah Rasulullah mendengar sebagus itu, seindah itu. Alunan yang disebabkan karena gesekan dari daun satu dengan yang lain. Di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan jumlahnya daun Sidratul Muntaha ini sebanyak ciptaan Allah yang bernyawa. Yang bernyawa itu siapa aja ya? Ya malaikat, jin, manusia, binatang, dan makhluk Allah lain yang kita tidak tahu ya. Setiap daunnya jatuh maka tercabut nyawa seseorang. Jadi kalau ada daun jatuh, seret, Farid, aduh, berarti jatahku wis entek ning donya, kudu mati. Mas siapa namanya? Tauhid, masih baru kayaknya saya lihat, baru ketemu ini ya, Mas Tauhid. Ternyata nanti malam daunnya jatuh, jebret, namanya Tauhid. Tinggal bin siapa? Wong jenenge Farid ya akeh. Tauhid ya tauhid, bin siapa? Maka setiap daun yang gugur di situ ada nama yang harus dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Jadi jumlah daunnya ya sebanyak ciptaan Allah, yaitu yang bernyawa. Padahal yang bernyawa banyak apa sedikit? Hah? Banyak. Nah, virus itu berapa banyak? Itu makhluk Allah loh. Bakteri itu berapa banyak? Itu makhluk Allah.
yang bernyawa itu, baik yang mikroskopis maupun yang makroskopis, yang gede-gede kayak malaikat atau yang kecil-kecil tidak terlihat, itu semua makhluk Allah. Maka ada yang mengatakan surga itu di atas langit ketujuh, setelah langit ketujuh. Nah besok kiamat, nah kita besok bicara kiamat, mana yang akan dihancurkan oleh Allah? Karena langit itu memiliki lapis 7. Apakah semua langit yang dihancurkan Allah? Apa hanya langit pertama saja? Kan gitu. Nah, kalau surga itu berada di atas, maka neraka berada di bawah. Ulama menafsirkan dari hadis Nabi, berada di bawah di mana? Di bumi ketujuh. Bumi ini juga ada lapisan-lapisan, ada 7 lapis bumi, dan neraka itu berada di paling bawah. Di bawah lapis ketujuh atau di bumi yang ketujuh, gitu. Allah alam bisawab. Yang jelas langit punya 7 lapis, bumi juga punya 7 lapis. Kita tidak pernah membayangkan apakah lapisan ini berupa secara fisik, paham ya fisik ya, atau apakah berupa yang bersifat gaib. Bersifat gaib. Kalau bersifat fisik itu ya kayak kita punya buah dipotong-potong, kan berarti berlapis-lapis, fisiknya kelihatan. Apakah bersifat gaib? Sebagaimana contoh, ada bulan, ada bintang, ada asteroid, ada meteor, ada planet, termasuk bumi dan seisinya ini berada di mana? Berada di satu langit. Nah ini langit pertama. Apakah ini sudah langit sampai ke 7-7-nya? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Kalau memang bumi dan seisinya, matahari, bulan, bintang dan semua yang ada di atas bumi ini berada di langit ke-1, berarti ada langit kedua. Dan langit kedua itu isinya apa? Allahu a'lam. Hanya Rasulullah yang pernah menembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kabar baiknya, insya Allah kita orang-orang beriman juga akan menembus semua langit-langit itu. Amin. Hanya orang beriman. Karena saat malaikat maut mencabut nyawa orang beriman, maka ruh itu dibawa sampai ke langit ke-7. Di setiap pintu-pintu langit ditanya sama malaikat penjaganya, siapa dia? Fulan bin Fulan. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membawanya. Bukakan pintu ini. Maka malaikat penjaga tidak akan dibukakan pintu ini kecuali orang yang beriman. Kemudian malaikat mengatakan Fulan bin Fulan termasuk orang yang beriman. Maka dibuka pintu langit pertama. Naik ke langit kedua juga sama. Kalau dia orang beriman dibukakan terus sampai langit ke-7 dan kemudian berhenti. Dan malaikat maut melaporkan, ya Allah, aku sudah mencabut nyawa hambamu yang saleh, si Fulan bin Fulan, si Fulanah binti Fulan. Meskipun Allah Maha Tahu, Allah nanya sama malaikat, bagaimana amal dia saat kamu cabut nyawanya? Dalam keadaan baik ya Allah, karena dia termasuk orang yang baik. Kalau begitu, kumpulkan dalam amal-amal saleh dia dalam kitab yang terpuji, yang terbaik. Tempatkan di tempat yang tertinggi catatan amalnya, tempat yang disebut dengan Ailiyin, tempat untuk menampung kitab-kitab yang berisi amal-amal saleh. Kemudian kembalikan dia ke kuburnya.
kemudian lapangkan kuburnya, kemudian langsung dia turun lagi bersama malaikat maut, dan kemudian disatukan lagi dengan jasad yang baru di alam kubur. Habis itu baru pertanyaan mungkar dan nakir dan seterusnya. Sudah pernah kita bahas ya. Nah, kalau neraka berada di bawah, di banyak hadis dan ulama menyampaikan, di bawah ini, di bawah bumi lapis 7. Nah, jangan ditanya juga lapisannya seperti apa, Allahu a'lam. Apakah bentuknya secara fisik atau secara gaib? Kalau secara fisik, apakah sampai sekarang manusia sudah tahu? Jawabannya belum. Sebagaimana manusia juga tidak tahu lapisan langit kedua, ketiga, keempat isinya apa, tidak tahu. Semua yang ada sekarang hanya teori. Hanya apa? Teori. Kalau langit itu berupa planet-planet, jari ini planet nenggone langit pertama. Ya, kalau langit pertama ini galaksi, padahal galaksi ada miliaran. Teorinya begitu. Karena alam semesta ini konon kata NASA, teorinya itu tak terbatas, diisi dengan sekian miliar galaksi. Miliar loh galaksi. Dan satu galaksi ini ada miliaran bintang. Biejal. Di antara miliaran bintang itu ada satu bintang namanya matahari. Nah, matahari ini ada planet-planet termasuk bumi. Berarti manusia wah koyo bakteri apa virus ya, raketo. Teorinya gitu. Konon galaksi itu sangat indah, bisa diteropong sekian-sekian, ya teori juga lah. Karena sejatinya manusia ini dengan ilmu pengetahuannya terbatas. Maka ibu dan bapak, pada saat kita mengetahui ini, pokoknya beriman saja, nggak usah diperdebatkan, jelas ya. Kembali, neraka itu berada di bawah, surga berada di atas. Maka kalau ada orang yang sudah meninggal, moga-moga kelak kita semua berada di surga. Kan mengangkatnya gini, nggak ada yang moga-moga semua nanti masuk surga. Masuk surga. Jangan sampai masuk neraka. Kalau bisa semua masuk surga, kan gitu ya. Karena memang surga di atas, neraka di bawah. Bukan surga di depan, neraka di belakang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini dulu ya, membahas letak surga neraka aja suwi ya. Tidak apa-apa, biar kita paham. Nah, neraka ini Bapak Ibu, karena tempatnya berbeda, satu di atas, satu di bawah, dan memiliki tingkatan-tingkatan. Surga ya bertingkat, neraka ya bertingkat. Jadi surga itu bukan satu tempat yang sama di kotak-kotak, enggak. Bukan satu tempat yang luas di kapling-kapling, enggak. Tapi surga itu bertingkat-tingkat. Neraka juga begitu, bertingkat-tingkat. Neraka tingkatnya ke bawah, surga tingkatnya ke atas. Istilahnya apa? Surga punya tingkatan ke atas disebut derajat. Satu tingkat ke tingkat berikutnya namanya derajat. Neraka punya tingkat ke bawah namanya darokat. Jadi satu darokat, satu darokat ya. Kalau surga satu derajat, satu derajat. Satu derajat atau satu darokat nilainya kata ulama
jaraknya ini sepanjang 500 tahun perjalanan. Jadi jarak satu tingkat ke tingkat itu 500 tahun. Berarti luas, gede, waduh. Dan Rasulullah menyebutkan para penghuni surga dilihat oleh penghuni surga lainnya itu seperti melihat bintang-bintang di langit. Seperti melihat bintang-bintang di langit. Aku mau lihat surganya Mas Tauhid. Wah, bersinar gitu Mas. Semakin tinggi surganya, semakin terang cahayanya. Jadi bintangnya semakin terang. Tempat itu memancarkan cahaya seperti bintang-bintang yang sangat terang. Semakin tinggi, semakin terang, semakin indah. Nah, neraka tempatnya di bawah, bertingkat-tingkat. Kalau di surga itu bercahaya, kalau di neraka gelap gulita. Sehingga ciri lagi neraka ini tidak memiliki cahaya, gelap. Bayangan kita, apalagi dulu waktu masih anak-anak, kalau diceritain tentang neraka, dibandingkan sama api. Karena neraka itu ada api yang membakar. Nah, yang namanya api ya sebagaimana kita lihat, bulet-bulet ngono kae. Nah, kalau orang bakar, apinya nyala, terang nggak sekitarnya? Terang, ketok. Lah neraka ini enggak, apinya itu enggak nyala. Maksudnya bukan berpijar, nyala tapi enggak berpijar. Jadi tidak memancarkan cahaya, gelap. Ini cahayanya gelap, saking panasnya itu sampai tidak memancarkan cahaya atau pijaran, apinya itu tidak ada. Rasulullah menyebutkan dulu waktu neraka ini dibuat oleh Allah, dibakar selama 3000 tahun. Jadi untuk mendesain, menciptakan neraka ini, Allah membakarnya itu selama 3000 tahun. 1000 tahun pertama dibakar sampai neraka itu berwarna merah, ya, berwarna merah. Kemudian 1000 tahun kedua dibakar dan neraka itu berwarna putih, berwarna putih. Dan 1000 tahun ketiga neraka itu dibakar sampai berwarna hitam dan sudah selesai dibakar. Maka neraka ini gelap, apinya gak ketok. Masih ingat pelajaran kita yang lalu, setiap orang akan melintasi neraka jahanam, yaitu sirat. Setiap orang akan melintasi sirat yang terbentang di atas jahanam. Neraka jahanam salah satu nama neraka, yaitu neraka jahanam. Nah, tempatnya gelap. Makanya orang yang melewati jembatan ini membutuhkan cahaya agar selamat melintasi jalan yang dilalui. Sirat itu dari ujung ke ujung. Awalnya adalah padang mahsyar, akhirnya adalah, saya ulangi, jika ini neraka jahanam, ujungnya adalah padang mahsyar. Mereka digiring semua ke sirat, kemudian melintasi jembatan ini sampai ke ujungnya.
Nah, ujungnya ini disebut apa? Tempat ini, siapa yang tahu angkat tangan? Dapat door prize. Door prize-in di Mas. Namanya Kontoro. Alhamdulillah dapat door prize. Monggo bisa pulang dulu. Kayak cah sekolah balik kasih nih ison jawab. Namanya Kontoro. Jadi bukan melewati sirat terus langsung surga, ndak. Ke Kontoro dulu ya, masih ingat ya. Nanti habis dari Kontoro baru masuk surga. Kembali ya. Jadi neraka itu gelap. Api-apinya yang membakar tidak terlihat saking gelapnya. Nah, panasnya neraka ini karena sudah gelap, saking panasnya itu 70 kali lipat daripada panas yang ada di bumi. Jadi kalau bumi ini panasnya nilainya 1, ya berarti neraka nilainya 70 kalinya. Oke lah, apa yang paling panas di dunia? Nah kan gitu. Apakah api untuk membakar sampah, ataukah kompor yang nyala untuk memasak ibu-ibu, ataukah matahari yang memancarkan cahayanya, ataukah apalah. Konon panas tertinggi di dunia ini nilainya adalah 4000 derajat Celcius. Ini sementara yang ditemukan. Mungkin sing luwih panas ya ono ning alat ukure sing ra kuat. Kan gitu. Yes, katakan 4000 derajat Celcius wis. Ya wis topeng ke 70. Yes, begitulah panas. Alah ndak tak mikir pakai pengke 70 ya. Raksa mikir sing 4000 lah. Wong 100 derajat Celcius wis masak air buat mandi itu kan sampai blekutuk itu kan 100 derajat. Jajal lebokke tangane. Kemarin tetangga saya punya anak kecil segini, balita, mungkin luwih cilik ya. Mau mandi dimasakin air panas. Terus bapaknya diminta suruh ngangkat airnya, dituang di ember untuk mandi si anak. Enggak taunya karena dia ngangkatnya gini, ketutupan wajahnya dengan mancinya itu. Anaknya ternyata nyelonong sudah masuk di kamar mandi. Wis arep jegur ning ember, dituang wah jerit-jerit. Karena ndak kelihatan ketutupan panci. Lah anaknya nyelonong mau masuk ke kamar, udah mau masuk ke kamar mandi, mau masuk ember lah, kesiram air panas hampir separuh itu, melonyot sudah. Tangisan lah. Alhamdulillah masih bisa diselamatkan, masih bisa hidup ya. Itu air 100 derajat. Ya kalau sudah diangkat ya mungkin kurang. Ya itulah panas. Kita aja ya ndak kuat mandi pakai air 100 derajat. Ya ora mungkin, melonyot. Wong daging sapi kurban digodok ya jadi empuk ya. Nah, kita digodok sembuh ya. Paling kita kuat itu ya 40 derajat, 50 derajat. Ya mungkin berendam di air hangat ya. Ini panasnya 70 kali lipat. Gak bisa membayangkan seperti apa nanti orang-orang yang terbakar di dalam neraka. Yes, langsung hancur lebur. Tapi Allah mendesain penghuni neraka ini beda sama penghuni dunia. Alah penghuni dunia kan kayak seperti ini. Alah rasa 70 kali lipat.
Sekatu aja wis rusak, wis hancur lah. Jajal ibu-ibu digodok. Kok ibu digodok? Maksudnya ibu-ibu godok daging itu kan langsung empuk. Godok 2 jam, 3 jam, 10 jam merupul itu langsung, ya ndak? Apalagi manusia. Tapi besok di akhirat, di dalam neraka ini manusia enggak langsung digodok ambrol, dia disiksa terus sampai hancur baru dibikin lagi. Nanti digituin lagi terus. Ya, pokoknya hanya menerima sakit dari apa yang didapat, siksaan yang luar biasa. Dan itu tidak berujung Bapak Ibu. Jadi siksaan di neraka itu setiap waktu, setiap saat. Tidak ada yang namanya hari untuk istirahat. Tidak ada nama yang namanya hari untuk rehat. Nggak ada. Wah, ini karena hari raya istirahat untuk penghuni neraka. Tidak ada. Karena ini hari Jumat, maka penghuni neraka bisa istirahat. Nggak ada. Selamanya, setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Padahal satu hari di neraka ini lamanya 50.000 tahun. Kok 50.000 tahun? 1.000 tahun. Satu hari di neraka 1.000 tahun lamanya kehidupan dunia. Dan itu tidak ada hentinya, tidak ada istirahatnya, tidak ada kesempatan untuk ya gampangnya aku nanti dulu deh, tidak ada. Terus sepanjang waktu. Nauzubillah. Ini panasnya luar biasa, 70 kali lipat. Maka kata Nabi, jika langit ini ada yang lubang. Jadi jika langit kita ini retak, berlubang sebesar jarum. Bayangkan jarum itu kan cuili toh. Jika ada langit ini berlubang sebesar jarum dan api neraka itu menetes keluar dari situ, maka terbakar semua yang ada di dunia ini, mati semua, terbakar semua. Padahal hanya baru 1 lubang jarum. Maka nggak bisa kita bayangkan betapa panasnya neraka itu sampai hanya 1 lubang jarum yang kecil api neraka itu bisa menghancurkan seluruh bumi dan seisinya, habis tak tersisa. Itu ngeri. Jadi kehidupan manusia tidak bakal kuat. Bumi aja hancur kok. Ini apinya, maka luar biasa ngerinya. Nah, selain panas, api ini memiliki bau. Ya, di neraka itu memiliki bau yang menjijikkan, bau yang membusuknya luar biasa. Jadi sudah tempatnya panas, baunya busuk. Sampai-sampai Rasulullah mengilustrasikan sama, jika langit ini berlubang sebesar lubang jarum dan menetes itu keringatnya ahli neraka, baru keringatnya saja menetes dan menimbulkan bau busuk yang apabila tercium oleh yang masih hidup mati semua karena tidak kuat baunya. Jadi bau busuknya itu mematikan seperti racun. Semua yang menghirupnya mati, padahal baru 1 tetes keringatnya ahli neraka. Saking baunya, busuknya luar biasa, tidak bisa dibayangkan ya. Baunya kayak gitulah. Wong kita di dunia aja ada bangkai tikus atau bangkai kucing yang mati susah dicari, baunya entah kemana-mana, mulek-mulek sampai ndak kuat, ndak kuat-kuat. Ada yang pernah mencium bau busuk, bau bangkai? Pernah ya? Baunya enak enggak ya? Enak mana baunya, bangkai tikus apa bangkai kucing? Oh, sama, enggak enak semua.
Ada yang pernah mencium bangkai manusia? Itu konon Pak, teman-teman kita relawan yang dulu pernah menyelamatkan, yang membantu evakuasi tsunami di Aceh. Itu berbulan-bulan bau busuknya itu tidak hilang. Lah bagaimana dalam satu waktu ratusan ribu manusia mati kena tsunami. Dan relawan itu mencari mayat-mayat itu ya dari bau-bau yang masuk itu. Di sana bau, kemungkinan pasti ada mayat, bu mayat binatang, bu mayat manusia. Ada yang sampai tidak bisa diselamatkan karena sudah hancur. Dan baunya itu berbulan-bulan tidak hilang. Dan teman-teman relawan itu sudah pakai masker sekian rapatnya, sudah sekian lapis, itu tidak kuat, nembus istilahnya, saking baunya, busuknya. Nah kadang mereka menemukan keajaiban-keajaiban. Ada yang bau wangi, dicari. Nah, ini orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Di antara sekian bau busuk ada yang wangi, itu kan sebuah hiburan yang luar biasa, tidak bisa dilukiskan. Maka tantangan relawan ya kudu siap seperti itu. Ada yang tidak kuat bau busuk, nggak cocok jadi relawan. Ada yang nggak kuat, wis rasa jadi relawan, nggak kuat toh. Saya pernah menghadiri pemakaman, dan saat itu belum ada COVID ya, dan masker itu belum ada juga. Nah saat sampai kita dikubur, jenazah itu masuk, bukan dibuka ya, maksudnya kerandanya dilepas, diangkat bareng-bareng. Wah sudah itu, yang angkat sudah benar-benar harus tahan nafas. Dan saya tidak petugas yang melakukan itu, ya hanya takziah, mengikuti aja sampai ke makam, ke kuburan. Langsung menjauh. Waktu itu belum ada masker, sudah pakai apa yang bisa untuk nutup. Kenapa? Baunya luar biasa. Baunya luar biasa. Setelah dicek, kenapa kok bisa bau seperti ini? Ya ternyata sudah lebih dari 2 harian lah, tidak segera dikubur. Maka orang-orang yang masih bertahan jenazahnya kok sekian lama tidak bau, insya Allah ada indikasi kebaikan yang banyak. Allah jaga. Dan kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang dilakukan, kan gitu ya. Contoh kemarin putranya Ridwan Kamil ya, sudah sekian lama tenggelam dan ternyata masih utuh jasadnya dan tidak bau. Bahkan testimoni yang memandikan dan ini kok wangi. Nah ini insya Allah orang soleh. Tinggal kebaikan apa yang dia lakukan ya kita tidak pernah tahu. Memang kalau bisa ya kebaikan gak usah ditonjolkan, itu namanya riya. Malah tidak jadi wangi, malah jadi bau kan. Nah baunya ini luar biasa, sudah 2 hari. Kenapa? Nunggu anaknya. Anaknya belum datang, ditunggu. Akhirnya lewat sampai hampir 2 hari, ya sudah, tidak kuat. Baunya luar biasa. Ini kita ini manusia, janjane ya bau ya. Coba tidak usah mandi setahun dah. Jangan setahun ya, kelamaan. Sebulan, rasa sebulan, seminggu. Sampai viral kemarin ada anak SD kutunya banyak ya. Yang viral itu loh, yang disisir sama gurunya, kutunya banyak. Apa ndak mandi tuh anak? Karena pakai jilbab terus, karena saking banyak kutunya, ribuan kutu itu mungkin. Jenenge tumo. Ngeri. Manusia itu jane bau kok.
kita sendiri nih nah. Makanya sampai ada yang pakai deodoran, pakai minyak wangi gitu ya. Dan itu sunnah. Untuk apa? Untuk kita memberikan yang terbaik kepada orang lain. Jadi kalau kita sholat, bagi yang bapak-bapak ya jangan dalam kondisi bau, Pak. Di samping tidak sunnah, mengganggu ketenangan. Orang lagi sholat kudune khusyuk. Allah karung lirik. Kenapa? Lihat sebelahnya tidak pernah mandi, repot. Kalaupun tidak mandi Pak, nggak gosok gigi, habis pas, Allah sabunnya. Dan ini sering terjadi jika apa? Jika masjid itu pakai kipas angin. Ini kipas angin ya. Ini kipas anginnya di sini. Lah yang bau di situ, barisan sini kena semua. Kenapa? Dia kena angin. Sopo iki. Yang kedua, kalau ada AC lagi, AC-nya nyentore merono, sing bau ning posisi kono nyebar kabeh. Maka dilarang kita mendekati tempat sholat jika kita bau. Maka ada bau-bau yang dilarang untuk dibawa ke tempat sholat. Contoh bau bawang. Bau bawang itu kadang banyak yang tidak suka. Yang kedua, ya bau pete dan sebangsanya, atau bau yang lain. Pokoknya nih merasa bau jangan dekati tempat sholat. Kasihan. Kalau bapak-bapak ya sunnahnya pakai minyak wangi. Ada yang nggak suka pakai minyak wangi. Ibu-ibu biasanya seneng pakai minyak wangi. Neng metu, neng omah ora. Aneh ibu-ibu kia. Wayu cantik, berhias. Kalau mau keluar rumah, bojone balik lomprat. Duh, iki urung ngadus barang iki piye to, Bu? Kerjaanku akeh kok, Pak. Lah bar ki apa ning ndi aku balik? Ya ono acara kayak lupa karo kanca-kanca dijak. Danduan wayu nek karuan. Lah aku mau balik kowe ngene saiki. Bu-ibu ya sing pas ya sama suami ya yang terbaik lah. Jangan sampai bau. Karena suami itu suka yang wangi. Kecuali suaminya aneh. Wangi malah rak seneng. Aku sengi tok buku ini wangi ngono ki. Kowe nek mambu aku malah seneng. Wah gawat iki. Berarti kudu diruqyah. Ana jin sing nemplek. Kenapa? Karena jin itu menyukai bau yang tidak sedap. Maka orang yang jarang mandi atau bau itu disukai sama jin. Makanya kalau kita ingin dijauhi sama jin, wangilah. Karena jin itu tidak suka dengan bau wangi. Bapak-bapak wangi, wah jin ra seneng. Kenapa? Baunya wangi. Justru malaikat yang datang menemani mereka. Tapi nek ibu-ibu wangi kok metu, jinnya malah seneng. Loh, setan tuh malah seneng sama wanginya ibu-ibu. Tapi sengit karo wangine bapak-bapak kuwi beda. Tapi ibu-ibu kok wangi di rumah, was itu malaikat seneng. Tapi kalau ibu-ibu wangi ning jaba, setane sing seneng. Besok Senin kalau ibu-ibu mau mencoba kewangian para wanita, datanglah ke kampus. Kenapa? Besok Senin hari pertama sekolah offline, mahasiswa pada masuk. Dan rata-rata mahasiswi sekarang Pak, wangi nih Pak, wah 20 meter, 50 meter cik. Wah budi roh karuan, wangi nih tuh. Kadang saya boncengin istri ke kampus, karena istri saya kan di Unimus ya. Kita jalan pulang, mbak-mbak boncengan, wangi nih rek, ya Allah. Aku cek ngetut ke lu cek wangi terus. Kok bau iki
Mungkin sak botol utah apa piye. Wangine ngeri, Pak. Wis wangi menor saiki mahasiswi iki beda karo zaman dhisik polos apa adanya. Saiki ragate akeh mungkin ya. Lah gimana dosennya yang cowok enggak deg-deg ya. Ndelok mahasiswine wayu-wayu ngono kan, aduh wis ra kuat-kuat to. Makanya sekarang dosen laki-laki ini godaannya besar. Ngadepi mahasiswine ayu-ayu, neng omah bojone apa adanya. Aduh berat. Bar kuwi ana bimbingan, wis repot meneh. Buat sekarang sudah akhir zaman ya. Dijaga suaminya ya Bu. Jogo Bu, suamimu tuh aset. Cuman dia tok satu-satunya. Dia eman-eman, mesti longkas mati. Tenan, aku ora ngapusi. Karena akhir zaman itu banyak kematian mendadak. Dan paling banyak itu laki-laki. Makanya dia eman-eman. Sehingga janda itu semakin banyak. Anak yatim semakin banyak. Bapak-bapak ya sing sak madya wae. Wong kita ini pinginnya ke surga. Nikmat di dunia hanya sebentar saja. Gak usah neko-neko. Apakah nek neko-neko terus bahagia? Ndak juga. Wong siji wae angel golek bahagia, apa meneh nambah. Wis siji wae di rumah piye carane men bahagia. Memang ra iso Pak Ustaz, iki memang wis bibite ora pas. Ya wis gua ganti bibit liyane. Ora usah nambah. Nek iso dipelihara terus. Lah nek dipelihara ra iso berarti ora tanamane, Pak. Ora bibite. Wong jelas bibite apik, berarti jenengan sing ra iso. Kudu sekolah. Paham ya? Ojo terus wah iki bibite ra iso kuntet iki ra iso tumbuh aku tak golek bibit liya lah mbok menawa iso subur. Alah. Ternyata loro ya ra iso, apa meneh 10. Memang ra iso kudu ngaji, Pak. Ya alhamdulillah ini bapak-bapak banyak yang ngaji. Besok mangkat meneh, Pak. Ye. Serialnya belum selesai, ini neraka baru wis jam 8. Neraka rung rampung iki. Besok aja bolos, Pak, mangkat neh. Muga-muga sehat ye. Panjang umur. Wis disayang bojone, Pak. Pokoknya nih jenengan saged bahagiake istri, rezekine lancar jaya. Ibu-ibu rasa macem-macem karo bojo. Dikei yo ditampa, ora dikei yo takokke napa. Wis pokoknya ngono wae. Aja meneng wae, jenengan tuh partner suami, sinergi. Jenengan tuh bukan berada di belakang tapi di samping, sebagaimana sandal yang harus jalannya ke depan. Meskipun beda, satu kanan satu kiri, tapi sama-sama menuju ke depan. Beda kita suami dan istri, sama-sama pingin ke akhirat, ke surga. Ya wis bareng, sinergi, saling melengkapi. Moga-moga berkah berlimpah. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Masih ada waktu? Katanya di brosur tulisannya sampai jam 8.15. Biasanya jam 8 rampung kok. Ya monggo, siapa mau nanya? Lanjutannya pertemuan selanjutnya ya. Kelanjutan neraka kita belum selesai, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Monggo, ada yang mau nanya? Saya minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Gak ada? Monggo.
Ya, makasih. Tadi ceritanya berarti hanya yang baik saja ya lupa. Jadi kalau yang akhlaknya buruk, bukan akhlaknya, dosanya banyak, orang fasik lah, atau dia munafik, atau dia musyrik, atau dia kafir, maka ruh itu diangkat oleh malaikat maut hanya sampai langit pertama. Itu pun nggak dibuka pintunya. Jadi pintunya tidak dibuka sehingga dia tidak bisa nembus langit pertama, apalagi naik ke langit selanjutnya. Karena di langit pertama tidak diizinkan untuk dibuka. Karena malaikat penjaga pintu langit pertama bertanya, siapa dia? Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Bagaimana orang ini? Orang ini waktu aku cabut nyawanya dia berdosa, dia tidak beriman dan seterusnya. Maka malaikat itu mengatakan, aku tidak diizinkan membuka pintu ini untuk orang-orang yang tidak beriman. Maka kemudian langsung malaikat maut melaporkan kepada Allah, ya Allah, aku telah mencabut nyawanya Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, ya Allah. Nah, meskipun Allah Maha tahu, Allah tetap nanya bagaimana keadaannya orang itu. Ya Allah, saat aku cabut nyawanya dia tidak beriman kepadamu. Maka kemudian Allah bilang sama malaikat maut, kumpulkan semua catatan amalnya yang buruk di kitab yang terendah, dikumpulkan dalam tempat yang namanya Sijjin. Kalau tadi Ailiyin tempat yang tinggi, ini tempat yang rendah, Sijjin. Kumpulkan dengan yang lain. Kemudian kembalikan jasadnya ke kubur, disatukan dengan jasad yang ada di alam kubur, dan kemudian sempitkan kuburnya. Itu perintah Allah. Sempitkan kuburnya. Terus kemudian malaikat maut membawa lagi ke kubur. Nah, ini untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan ini berlaku secara umum ya. Untuk yang khusus tidak seperti ini. Yang khusus itu contohnya siapa? Ya mati syahid. Itu tidak kembali ke dunia, tidak dikembalikan ke jasadnya. Oh iya, saya yang dinaikkan tadi yang ruhnya ya, nyawanya. Jasad ditinggal sedang dikafani, sedang tadi dimandikan, disolati gitu, dan ini ruh dinaikkan. Sehingga beda pendapat ulama, satu mengatakan ruh itu melihat saat jasadnya itu dibolak-balik. Saat jasadnya dimandikan dia lihat, saat jasadnya dikafani dia lihat, disolati dia lihat. Pendapat pertama. Pendapat kedua tidak. Ruh itu sudah punya acara lain dengan malaikat maut, sehingga jasad diurusi manusia, ruh ini diurusi malaikat maut dan yang mengiringinya. Dan ruh ini memiliki pakaian-pakaian yang disiapkan malaikat maut. Jadi malaikat maut itu pada saat mencabut nyawa orang beriman sudah membawa bersama rombongan malaikat lain sejauh batas mata memandang malaikat. Jadi yang mengiringi banyak, itu membawa baki, nampan. Di situ ada pakaian dari surga. Ada lagi yang membawa kayak apa namanya ini, baskom berisi air dan wewangian dari surga. Untuk siapa? Untuk ruh ini. Sehingga saat dicabut nyawanya, ruh ini diberi pakaian. Terus kemudian dikasih wewangian naik ke atas. Tapi kalau orang yang tidak beriman, malaikat maut diiringi hanya sedikit malaikat membawa baki yang berisi pakaian dari neraka. Di hadis yang lain diriwayatkan itu seperti aspal tir yang panas dipakaikan kepada ruh yang jahat ini, yang buruk ini. Terus membawa bau-bauan yang busuk untuk dilapisi kepada ruh yang jelek ini. Sehingga pada saat ruh ini naik ke langit, ini langit pertama pintunya ya, misalkan ada pintu langit pertama. Ini ruh ini naik, semua malaikat yang ada di antara bumi dan langit, ini kan banyak malaikat.
Kalau wangi baunya itu mereka mengatakan, ruh siapa ini yang baik? Ruh siapa ini yang baik? Jadi setiap malaikat yang dilewati itu bertanya kepada malaikat maut. Sehingga malaikat maut menyampaikan, ini malaikat ini si fulan bin fulan, ini fulan bin fulan. Terus sambil naik itu orang-orang, malaikat-malaikat itu mengatakan, ruh siapa ini yang baik? Ruh siapa? Karena baunya yang luar biasa. Nah begitu pula saat ruh yang buruk ini naik ke atas, busuk baunya, malaikat itu juga bertanya, siapakah ruh yang jahat ini, ruh yang buruk ini? Siapakah ruh yang buruk ini? Mereka bertanya dan dijawab oleh malaikat maut. Jadi baunya ini baik wangi maupun busuk ya diketahui oleh para penghuni langit. Sehingga penghuni langit bertanya kepada malaikat maut. Nah, kalau orang yang mati syahid, ruhnya langsung bablas ke surga, tidak dikembalikan ke dunia. Sehingga mereka, orang-orang yang mati syahid ini tidak mengalami pertanyaan mungkar nakir, sudah langsung naik ke surga. Berada di mana? Di paruh burung-burung hijau yang berterbangan di antara pohon-pohon. Jadi kalau burungnya makan ya dia ikut makan, burungnya minum ya dia ikut minum. Dia tidak di surga ya, tapi di dalam menyatu dengan burung hijau. Bisa difahami ya. Jadi bukan masuk surga itu maksudnya, loh kan belum selesai Pak, dunia ini belum kiamat, kan manusia belum ada yang hidup di surga. Memang belum ada. Yang sudah ada baru apa tadi? Ruhnya saja. Dan ruhnya ini pun tidak gentayangan sendiri ke surga jalan-jalan, enggak. Dia berada di satu wadah, namanya paruh. Bahasa lainnya kayak temboloknya burung ini, burung hijau ini. Jadi kalau burungnya terbang ya dia ikut terbang, dia bisa melihat ke sana kemari. Burungnya minum dia ikut minum. Seperti hidup. Ini orang-orang yang mati syahid. Dan mati syahid sekarang kayaknya belum ada perang Pak. Mati syahid yang gampangnya meninggal dalam kondisi berjihad di jalan Allah ya, karena belum ada perang akhir zaman ya. Yang ada adalah mati syahid yang tidak disebabkan perang. Contoh tenggelam itu bisa mati syahid. Mati melahirkan itu mati syahid. Mati karena sakit perut itu mati syahid. Lagi enak-enak jalan ono tembok ambruk mati, itu mati syahid. Kebakaran mati syahid. Jadi jenis mati syahid itu banyak, bertingkat-tingkat. Tingkat tertinggi ya mati syahid adalah berperang fisabilillah di jalan Allah. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu tadi ya untuk ruh yang buruk. Jadi disempitkan kuburnya, terus didatangi malaikat dan seterusnya. Udah pernah kita cerita ya, itu tentang alam barzah. Barakallahu fikum, moga-moga berkah manfaat buat Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya semangat untuk beramal saleh. Moga-moga selalu berdoa kepada Allah tadi, minta surga dan neraka setiap hari minimal 3 lah. Moga-moga kita semua jadi ahli surga. Moga-moga kita semua dihindarkan dari neraka. Insya Allah kita akan sambung tentang kisah-kisah di neraka untuk episode selanjutnya. Kita doakan moga-moga orang-orang yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita, kerabat kita, atau mungkin teman sahabat kita, orang-orang yang beriman, diampuni dosa-dosanya oleh Allah sehingga tidak mendapatkan siksa kubur. Moga-moga dilapangkan kubur mereka, diampuni dosanya, diberi cahaya oleh Allah Ta'ala, dibukakan taman-taman surga untuk mereka. Moga-moga kita semuanya selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum Allah la bisawab wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.